Saya akan berbicara tentang keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi dalam profesionalisme ASN ya. Jadi kita ini yang sering terjadi di lapangan, Kang, Ya, ada ego sektoral, tumpang tindih tugas. Kalau nggak dibarengi dengan keseimbangan, maka mungkin agak sulit menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi kita. Ini saya akan gambarkan sedikit mungkin sebelum masuk ke substansinya. Ini ada kajian pemetaan evaluasi efektivitas regulasi sektoral dan desentralisasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh Bappenas. Pemetaan dan analisis kebijakan sektoral, kurang lebih 87 regulasi sektoral yang mengatur 31 urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah, 29 diantaranya bidang urusan tersebut mengalami tumpang tindih atau terdapat potensi masalah. Yang kedua, kajian reformasi regulasi Indonesia oleh OECD, beberapa peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dengan tingkat lebih tinggi, tercipta ketidakpastian peraturan. Kepentingan sektoral memiliki kecenderungan politik yang besar. Ketidakaturan hukum, pengakuan, dan pelindungan, masih banyaklah cerita tentang kayak gini. Itu ditaran. Di daerah pun sama aja lah. Dalam sistem anggaran aja, saya nggak tahu sekarang lah. Kadang-kadang tumpang tindih juga program-program yang ada di dinas satu dengan dinas yang lain. Logikanya kalau menurut saya, kalau ada Bapeda sebagai harus dikelirkan di situ lah. Jadi Bapeda juga jangan hanya berfungsi sebagai collecting perencanaan, tetapi juga di situ untuk mengklarifikasi, jangan sampai ada tumpang tindih program mirip-mirip gitu ya, di prakteknya sama. Ini sering terjadi di kita, maka dibutuhkannya tadi bagaimana supaya tidak terjadi ego sektoral ke depan. Ini hak siapa? Dan sebenarnya di tataran politik ini sangat tinggi, Pak. Ini saya nggak tahu benar nggak tidak, cuma saya cerita dari teman-teman yang bergerak di bidang kelembagaan, dulu lah, nggak tahu sekarang mungkin nggak jauh beda juga gitu. Itu waktu mau menyusun kementerian, umumnya udah sepakat ada sekian kementerian. Maka kementerian tadi akan disusunlah mungkin tugas fungsinya apa saja sampai ke regulasinya. Itu memerlukan luar biasa pembahasannya. Karena banyak sekali tumpang tindih tugas antar kementerian. Ini pingin ngatur, ini pingin ngatur. Contoh yang sederhana semuanya. PU, kemudian kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang di situ ada lahan yang sama-sama ingin mengelolanya. Nah ini yang harus kalau terjadi ego sektoral dari pusat sampai ke daerah, maka sampai kapanpun agak sulit kita menjalankan pemerintahan kita. Maka harapannya tentu dari pengertian ini tadi, harusnya kebijakan dituangkan dalam regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat. Maka segenap rencana kerja pemerintah, KL, tentunya merupakan perwujudan bela negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi dari awal berangkatnya jangan dari politis lah. Karena memang muatan politis sangat kuat di kita. Berbagai program aplikatif terdapat RKR, pemerintah masing-masing dengan nomenklatur yang mungkin berbeda dengan impres maupun esensi tadi. Maka kita harus menyesuaikan. Jangan sampai terjadi duplikasi konten atau program. Ini yang harus dibangun oleh kita. Ini yang berbahaya, ini duplikasi konten. Jadi pemborosan di negeri ini. Nah, maka tentunya ini akan menimbulkan tadi kepentingan atau sentimen ego sektoral yang sangat kuat di kita. Dan kepentingan ego sektoral ini akan menjadi hambatan dalam koordinasi dan komunikasi lintas organisasi. Karena sama-sama merasa saya yang paling berhak, saya yang paling tugas fungsi saya ada di situ. Saya yang paling bertanggung jawab. Padahal sesungguhnya belum tentu juga kita harus ada koordinasi. Tadi karena ada ego sektor tadi. Maka tentu ini akan menurunkan kinerja organisasi. Dan kalau kinerja organisasi ini menurun, saya harapkan tujuan nasional sebagai amanat konstitusi pun tidak akan pernah terbangun kalau demikian. Maka tentu agar hambatan dalam koordinasi dan komunikasi ini menjadi hilang, maka dibutuhkanlah ASN yang profesional dalam mengelola organisasi tadi. Yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Jadi kata kuncinya, ya mungkin tadi kalau istilahnya regulasi yang tidak begitu bagus pun, kalau yang melaksanakannya orang-orang yang profesional, yang tahu arah tujuan yang akan dibangun oleh negeri ini, mungkin bisa diperkuat oleh itu. Tetapi kalau regulasinya bagus, tapi ASN-nya tidak profesional, ini juga akan makin menjauhkan kita dari pencapaian tujuan nasional. Maka saya harapkan teman-teman tadi dalam konteks ini, ajakan saya adalah bagaimana kita membangun diri kita menjadi profesional. Ya. Sehingga kita dari awal bahwa sejak kita
bangun pagi, berangkat ke kantor, langkah pertama kita, sesungguhnya kita dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagai amanat konstitusi. Kalau kecilnya lagi, sesungguhnya kita lagi menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai ASN. Dan tentunya kalau dalam konteks kepentingan pribadi, sesungguhnya kita lagi melaksanakan ibadah kita. Keren kalau kayak gitu menurut saya. Maka yuk mulai sekarang kita akan mencoba bagaimana kita menjadi ASN yang profesional sehingga dia bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan nepotisme, sehingga kita mampulah memberikan yang terbaik buat negeri ini. Mudah-mudahan itu. Dan tentunya ini menjadi tanggung kita semua. Dan bagi saya, Anda duduk dari pagi sampai sore anteng di sini, ya, tidak sampai tertidur di depan kelas saja, bagi saya itulah sebagai upaya kita untuk mewujudkan profesionalisme. Dan mudah-mudahan duduknya kita dari pagi sampai sore, ini juga menjadi ladang ibadah buat kita semua. Itu aja lah, kita jangan terlalu muluk-muluk dalam konteks bahwa alhamdulillah teman-teman bisa duduk di depan kelas, di depan komputer, terus terang lelah, saya juga sama lelahnya, tapi mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah buat kita semua. Dan tentu konteksnya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban bahwa kita harus ikut diklat PKH, tetapi sesungguhnya kita lagi melaksanakan ibadah dengan kita melakukan pembelajaran di sini. Itu mungkin untuk catatan ini ya, untuk materi pokok ini.